Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Zainur Rafiq selalu dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Brilian Lisa Ulatifah, kemudian teman saya Darmawan Ilham Prakoso dan Eka Nurdiana akan membawakan makalah kami yang berjudul Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Amerika. Dalam makalah kami membawa 4 poin pembahasan. Yang pertama, sistem dan kebijakan pendidikan di Amerika. Yang kedua, kurikulum pendidikan di Amerika. Yang ketiga, perbandingan pendidikan di Amerika dengan Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan Islam di Amerika. Masuk pada pembahasan poin yang pertama, yaitu sistem dan kebijakan pendidikan di Amerika. Membahas tentang tinjauan umum, sistem pendidikan di Amerika ini bukan merupakan suatu sistem yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah federal maupun pemerintah bagian secara langsung. Jadi pelaksanaan dan pengaturan sistem pendidikan di negara ini diadidaya dan dijalankan oleh USD. Anggaran belanja USD ini dibiayai oleh PBB, dana anggaran belanja dari pemerintah negara bagian dan dana dari pemerintah federal. Sekolah yang berada di bawah pengelolaan USD ini harus memenuhi standar minimum mutu sekolah. Jadi, setiap sekolah ini akan mendapatkan evaluasi yang berkala dari negara bagian. Biasanya USD ini mengelola SD, SMP, SMA, dan dengan pendidikan SD 6 tahun, SMP 2 tahun, dan SMA 4 tahun, anak-anak diwajibkan untuk sekolah dari usia 6 atau 7 tahun sampai berumur 18 tahun. Nah, tujuan dari sistem pendidikan di Amerika ini dapat dirumuskan dengan 5 tujuan. Ada untuk mencapai kesatuan dalam keragaman, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, untuk membangun pengembangan individu, untuk mengelola kondisi sosial masyarakat, dan untuk mempercepat kemajuan nasional. Selain dari 5 tujuan tersebut, Amerika juga mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Karakteristik utama sistem pendidikan di Amerika ini sangat menonjol desentralisasinya. Pemerintah federal tidak mempunyai mandat untuk mengontrol maupun mengadakan pendidikan di masyarakat. Pemerintah juga mendukung penelitian pendidikan, tetapi Amerika tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat. Namun demikian, tidak berarti pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruh terhadap masalah pendidikan. Pemerintah federal juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan sekolah berdasarkan ras, khususnya antara orang kulit hitam dan kulit putih. Pemerintah federal menyamakan alokasi pendanaan sekolah, menyediakan akses pendidikan bagi orang miskin dan orang cacat. Manajemen pendidikan di Amerika ini dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Mengingat Amerika adalah negara dengan sistem desentralisasinya, di tingkat nasional, federal, atau pusat dibentuk suatu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi meski dalam sistem pendidikan di Amerika, sekolah ada tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Sumber pendanaan pendidikan di Amerika ini, khususnya pendidikan dasar dan menengah, yaitu lebih dikenal dengan public school, berasal dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah negara bagian, dan anggaran pemerintah daerah. Kemudian membahas terkait struktur pendidikan di Amerika. Anak-anak di Amerika masuk sekolah atau primary school ini pada umur sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Mereka belajar di sana selama 5 tahun atau 6 tahun. Kemudian mereka melanjutkan ke sekolah lanjutan atau secondary school yang terdiri dari 3 tahun di junior high school dan 3 atau 4 tahun di senior high school.
Orang Amerika menyebut kelas ini dengan istilah grade. Sesudah menyelesaikan high school, mereka dapat melanjutkan studinya ke university. Pendidikan university ini biasa dikenal dengan pendidikan tinggi atau higher education. Dalam sistem pendidikan di Amerika terdapat 3 pola pendidikan. Yang pertama, taman kanak-kanak, kemudian dilanjutkan pendidikan dasar tingkat 1-8, kemudian dilanjutkan 4 tahun SLTA. Untuk yang kedua, taman kanak-kanak dilanjutkan dengan sekolah dasar tingkat 1-6 tahun, dilanjutkan lagi 3 tahun SLTP, dan yang terakhir 3 tahun SLTA. Dan yang ketiga, taman kanak-kanak dilanjutkan sekolah dasar tingkat 1-4, dilanjutkan lagi 4 tahun SLTP, dan dilanjutkan lagi 4 tahun SLTA. Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur pendidikan ini pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 bentuk, baik pendidikan negeri maupun swasta. Jadi untuk yang pertama, pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community. Kemudian yang kedua, pendidikan tinggi 4 tahun yang lazim disebut dengan undergraduate. Untuk yang terakhir, universitas yang biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan program-program diploma, S1, pascasarjana, dan kebanyakan menyediakan program-program doktor S3. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ilham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai sistem dan kebijakan pendidikan di Amerika. Sekarang menuju pembahasan yang kedua, yaitu kurikulum pendidikan yang ada di Amerika. Di Amerika Serikat, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah negara bagian. Di tingkat negara bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education yang berfungsi membuat kebijakan dan menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah atau negara bagiannya. Untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis, di sini contohnya kurikulum, persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah, dibentuk sebuah bagian pendidikan yang disebut sebagai komisioner, sering juga disebut sebagai superintendent. Bagian ini dipimpin oleh gubernur. Siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib atau mandatory subject dan memilih mata pelajaran pilihan. Step pertama, mata pelajaran wajib. Ini bagiannya yaitu ada ilmu pengetahuan alam, meliputi biologi, kimia, dan fisika, ada matematika, aljabar, geometri, prekalkulus, dan statistika, ada pelajaran bahasa Inggris, terdapat sastra, humaniora, mengarang, dan verbal, kemudian ada olahraga. Step yang kedua, mata pelajaran pilihan, ada athletics yang meliputi cross country, football, softball, wrestling, dan lain sebagainya. Ada juga career and technical education, ini meliputi agriculture, business, health, language, dan lain sebagainya. Ada computer word processing, ada foreign language, bahasa Spanyol dan Perancis, bahasa lain. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan pendidikan di Amerika dan di Indonesia. Di Amerika,
menerapkan model pendidikan yang berbeda dengan negara-negara persemakmuran Inggris. Hal ini dikarenakan Amerika mencoba melakukan pendekatan humanity perspektif, yaitu perspektif kemanusiaan. Hal urusan pendidikan diurusi oleh Department of Education atau Kementerian Pendidikan. Sekolah dasar dan menengah adalah wajib bagi negara bagian. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga fifth grade atau kelas 5, tetapi terkadang juga berjenjang hingga kelas 4, kelas 6 atau kelas 8, tergantung sistem kurikulum pada sekolah distrik tersebut. Suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat berbeda dengan pembelajaran pada sekolah di Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Guru sekolah dasar di Amerika Serikat dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif dan psikologi development. Wajib pendidikannya adalah 12 tahun. Jika ada anak yang tidak bersekolah di usia itu, maka yang kena sanksi adalah orang tuanya. Di Amerika sendiri, kurikulum dibebankan pada sekolah. Hanya negara bagian saja menetapkan kurikulum umum. Pada level sekolah dasar, sistem persekolahan menerapkan waktu studi 5-6 tahun. Sedangkan di Indonesia, sistem pendidikan di Indonesia mengacu 3 kategori utama, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terdiri dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah lanjutan SMA atau SMK selama 3 dan 4 tahun. Dan pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Kurikulum pendidikan dasar di Indonesia dibuat oleh pemerintah, tetapi kurikulum yang akan diterapkan di sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkannya di tingkat satuan pendidikan. Demikian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ataupun penjelasan dari teman saya, yaitu terkait pendidikan Islam di Amerika. Jadi pendidikan Islam di Amerika ini meski sekuler, pemerintahan Amerika tetap mengizinkan adanya pendidikan agama. Jadi dari negara Amerika sendiri ini tidak mengeluarkan ataupun mengucurkan dana untuk sekolah-sekolah berbasis agama. Jadi mendirikan sekolah berbasis agama ini harus menerima konsekuensinya. Nah, konsekuensinya adalah menjadi sekolah yang mandiri. Di sisi lain juga terkait masalah kurikulum pun, sekolah ini bebas mengatur kurikulumnya sendiri. Jadi kurikulum pendidikan agama ini bebas mengatur kurikulumnya sendiri tanpa diperintah oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dan salah satu sekolah Islam yang ada di Amerika Serikat ini yang paling terkenal yaitu ada As-Salam Day School. Nah, sekolah Islam As-Salam Day School ini adalah yang dahulunya dipimpin oleh Abdul Muin Jitmaun yang berasal dari Thailand. Ini merupakan sekolah Islam kelima di Amerika Serikat yang memiliki akreditas ganda dari lembaga pendidikan Islam dan non-Islam. Gitu. Dan untuk selanjutnya As-Salam Day School ini menyelenggarakan pendidikan terdapat 3 macam, yaitu yang pertama The Early Childhood Center. Nah, di sini sekolah khusus untuk usia dini. Dan tujuannya ini adalah untuk membantu setiap anak mencapai potensi penuh di semua bidang kehidupan anak. Dan tujuan yang lain juga sebagai mengembangkan potensi anak secara keseluruhan dan meliputi kecerdasan emosional, sosial, intelektual, fisik, dan spiritual.
Jadi The Early Childhood Center ini di sini belajar mengenai pendidikan Islam secara mendasar seperti tata cara sholat, tata cara wudhu dan sebagainya. Yang kedua ada elementary ataupun SD ya kalau di Indonesia. Nah, pada jenjang pendidikan dasar As-Salam Day School berkomitmen untuk memberikan setiap anak pengalaman pendidikan yang terbaik. Dan di sini kelasnya yang khusus itu mempelajari tentang seni komputer dan pendidikan jasmani. Itu adalah bagian-bagian yang sangat penting dari program elementary ini. Dan yang terakhir ada secondary school. Nah, secondary school ini adalah sekolah menengah As-Salam Day School. Di sini mengajarkan berbagai pelajaran yang mencakup sains, matematika, studi sosial, pendidikan karir, dan teknis pendidikan jasmani, seni rupa, dan lainnya. Jadi di Amerika ini memang ada pendidikan tertinggi yaitu university. Cuma di As-Salam Day School, di sekolah Islam ini hanya sampai secondary school dan dijamin langsung bisa mencari pekerjaan dan langsung bisa terjun ke masyarakat tanpa melalui proses university lagi. Mungkin itu ya presentasi dari kami, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidikan di Amerika adalah bukan merupakan suatu sistem yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. Dan di sini ada federal maupun pemerintah negara itu negara bagian secara langsung. Jadi segala kurikulum dan aturan-aturan itu diatur oleh negara bagian. Dan pelaksanaan serta pengaturan sistem pendidikan di negara adidayanya dijalankan oleh United School District atau USD. Nah, struktur pendidikan di Amerika ini juga terdiri dari primary school dan secondary school. Nah, setelah itu dapat melanjutkan ke higher education ataupun university itu tadi. Nah, meski sekuler, pemerintahan Amerika tadi tetap mengizinkan adanya pendidikan agama. Ya, salah satunya itu tadi As-Salam Day School. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.